Pada abad ke-19, saat Indonesia tengah dijajah oleh negara lain, lahirlah seorang yang bertanggung jawab penuh, memiliki keteladanan, dan yang mempertahankan pendidikan di Indonesia. Beliaulah Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi Soryoningrat. Beliau mulai dipanggil Ki Hajar Dewantara sejak tahun 1922. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau berkarir pada beberapa bidang seperti aktivis, jurnalistik, dan politik. Beliau pernah bekerja di beberapa surat kabar seperti Kaum Muda, Slompret Melayu, The Express, dan lain-lain. Pada tahun 1913, beliau menulis In Over Alleen Maar Ook Alleen Voor En, yang berarti seandainya aku seorang Belanda. Ditulis di surat kabar The Express tanggal 13 Juli 1913. Kemudian beliau diasingkan. Setelah itu beliau mendirikan perguruan nasional Taman Siswa di Yogyakarta saat usia beliau 40 tahun. Di mana perguruan Taman Siswa menjadi pelopor untuk para pribumi dalam mengenyam pendidikan. Dan dari sinilah sejarah itu berawal. Rumah peninggalan sekaligus tempat beliau berkarya, Museum Dewantara Kirti Griya, terletak di Jalan Taman Siswa nomor 31, Kota Yogyakarta, di area kompleks perguruan Taman Siswa. Berdasarkan sejarah, pada tahun 1958, di depan Rapat Pamong, rumah yang terletak di kompleks Taman Siswa ini dijadikan museum dan diresmikan pada 9 Mei 1970 oleh Ki Hajar Dewantara, di mana di museum ini terdapat beberapa ruangan bersejarah. Di ruangan tidur khusus ini, kita bisa mengenal Ki Hajar Dewantara, seorang aktivis pendidikan, ternyata lebih aktif ke jurnalistik dan politik. Bersama Daus Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang biasa kita sebut Tiga Serangkai. Di ruangan keluarga ini terdapat panji dan lambang Taman Siswa, kemudian foto-foto kelas dan cabang Taman Siswa yang tersebar di seluruh Indonesia, serta barang-barang pribadi Ki Hajar Dewantara. Ruang tamu Ki Hajar Dewantara dahulu berbentuk teras terbuka, di mana digunakan untuk menyambut tamu Ki Hajar, baik rekan-rekannya maupun para petinggi negara. Ruang kerja ini tempat di mana kiprah Ki Hajar Dewantara di kancah nasional. Beliau berjuang di kemerdekaan Indonesia. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, beliau ditetapkan menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Di ruangan Nyi Hajar dan Ki Hajar Dewantara membuktikan bahwa Nyi Hajar Dewantara berkontribusi besar dalam perjuangan suaminya. Nyi Hajar selalu mendukung dan membantu urusan beliau, baik di urusan aktivis maupun dalam pendidikan. Di ruangan ini adalah ruangan anak Ki Hajar dan Nyi Hajar Dewantara, yaitu Nyi Asti. Di dalam kamarnya terdapat gamelan-gamelan untuk pembelajaran karawitan di awal taman siswa sekitar tahun 1938. Di perpustakaan ini pula kita dapat mengetahui buku-buku bacaan koleksi Ki Hajar Dewantara dan berbagai buku karya-karya beliau, serta buku dari para sahabat-sahabat beliau. Buku-buku ini berisi tentang pendidikan, politik, dan ketaman siswaan yang berupa konsep-konsep pembelajaran dan pemikiran untuk pendidikan. Jumlah koleksi museum saat ini 1.205 dan jumlah buku perpustakaan 2.100 buku.